Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grandi Mboro. Saya akan membahas tentang konsep sistem informasi. Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang ruang lingkup dari teknologi informasi. Ruang lingkup dari teknologi informasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknologi masukan atau input teknologi adalah perangkat yang digunakan menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya ada joystick, ada keyboard, ada mouse, ada barcode scanner, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada teknologi keluaran. Teknologi keluaran atau biasa dikenal dengan output teknologi. Teknologi keluaran yang dimaksud adalah informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk agar dapat diterima oleh pemustaka sesuai kebutuhan walaupun bisa disajikan dalam monitor komputer. Tetapi terkadang pemustaka lebih suka informasi dalam bentuk media cetak atau yang biasa dikenal dengan hard copy, sehingga dibutuhkan piranti printer dengan kualitas cetakan yang bagus. Yang berikut 3 teknologi perangkat lunak atau biasa dikenal dengan software teknologi. Untuk menghasilkan informasi diperlukan perangkat lunak atau software atau program. Program adalah instruksi mengendalikan perangkat keras komputer. Contoh program membuat dokumen adalah pengolahan data seperti Word, ada Excel dan lain sebagainya. Yang keempat ada teknologi penyimpanan atau biasa dikenal dengan storage technology. Media penyimpanan sangat signifikan dalam pertumbuhan dan penyimpanannya. Teknologi penyimpanan perlu diperhatikan terkait besar data, kecepatan akses, pertimbangan akses server atau tidak uptime dan downtime, dan harga. Jenis akses teknologi penyimpanan meliputi Direct Attached Storage atau biasa dengan DAS, atau Network Attached Storage atau biasa dikenal dengan NAS, atau Storage Area Network atau biasa dikenal dengan SAN, dan Internet SCSI atau ISCSI, dan Fiber Channel over IP atau biasa dikenal dengan FCIP. Yang berikut ada teknologi telekomunikasi. Telecommunication Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi memungkinkan interaksi atau hubungan jarak jauh. Teknologi telekomunikasi pada prinsipnya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dipadukan untuk menyebarkan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang keenam ada mesin pemroses. Mesin atau biasa dikenal processing machine atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Mesin pemrosesan merupakan bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program menjadi informasi. Yang berikut kita akan berbicara tentang fungsi informasi. Fungsi teknologi informasi atau teknologi informasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan data. Pengelolaan data terdiri dari proses pemasukan data menjadi sebuah informasi dan pengolahan dan pemrosesan data. Pengolahan dan pemrosesan data mengubah data ke format lain disebut sebagai konversi data. Kemudian analisis kondisi. Ada juga untuk sistem kalkulus, kemudian pengembungan serta semua bentuk data maupun informasi. Fungsi teknologi informasi yang berikut ada dapat memberikan hasil, seperti menghasilkan atau mengatur informasi dalam bentuk yang bermanfaat, seperti grafik, statistik, dan sebagainya. Fungsi teknologi informasi yang berikut ada penyimpanan. Penyimpanan data serta informasi di dalam sebuah media untuk keperluan lainnya, misalnya memori, compact atau hard disk, dan sebagainya. Yang berikut mencari kembali. Melakukan penelusuran dan mendapatkan kembali sebuah informasi ataupun bisa juga dengan melakukan penyalinan data serta informasi yang sudah tersimpan.
Fungsi teknologi informasi yang terakhir ada transmisi, melakukan pengiriman data serta informasi dari sebuah tempat ke tempat yang berbeda dengan memanfaatkan jaringan komputer. Keuntungan dan kerugian dari teknologi informasi. Keuntungan, kita berbicara tentang keuntungan yang terlebih dahulu. Keuntungan yang pertama adalah membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi, pekerjaan manusia akan lebih menjadi cepat dan mudah. Teman-teman bayangkan saja waktu dulu sebelum adanya teknologi informasi, pekerjaan manusia bahkan lebih sulit daripada sekarang. Keuntungan yang berikut adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Teknologi sekarang bisa menggunakan SMS, email, dan lain sebagainya, merupakan produk teknologi informasi. Kalau zaman dulu tidak ada SMS, pasti pakai surat, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan sekarang yang tinggal klik dan mendapatkan pesan yang langsung kita kirimkan. Keuntungan yang berikut adalah mempermudah sistem informasi. Seperti kita mengerjakan tugas administrasi di kantor, sangat terbantu. Misalnya saja proses perhitungan suara oleh KPU yang baru saja kita lewati, sangat-sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi. Keuntungan yang terakhir adalah mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum adanya teknologi informasi, transaksi keuangan dilakukan secara konvensional, namun berbeda dengan sekarang yang sudah dilakukan dengan berbagai cara, seperti ATM, ada SMS banking, dan e-banking. Berbeda dengan yang dulu, kita harus pergi ke bank dan melakukan secara konvensional. Atau mungkin sekarang kalau kita pergi belanja sudah bisa pakai barcode, tinggal scan dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang kerugian. Tadi kita berbicara tentang keuntungan dari teknologi informasi. Saat ini kita berbicara tentang kerugian dari teknologi informasi. Kerugian yang pertama adalah manusia menjadi lebih malas beraktivitas. Ini adalah dampak paling nyata dan dapat kita lihat dan rasakan. Hampir tiap waktu sepulang sekolah, siswa lebih banyak bermain, menghabiskan waktu di warnet daripada mereka belajar. Dan itu menurut saya sih itu salah dari orang tua, karena tidak memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan masa depan, bukan menghabiskan dengan waktu hal-hal yang tidak bermanfaat. Kerugian yang kedua adalah penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Belakangan ini munculnya berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa kemampuan di bidang teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka seseorang akan terjerumus dalam tindakan pencurian melalui media internet. Beberapa waktu yang lalu atau mungkin masih beredar sampai sekarang, kita banyak mendapatkan informasi tentang ini undangan wedding yang bisa dikirimkan lewat WA. Dan begitu kita klik, maka yang mengirimkan dapat melihat isi handphone kita. Untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan itu harus lebih berhati-hati. Kita berbicara lagi tentang perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi. Di sini saya membuat yang di sebelah kiri ada sistem informasi dan di sebelah kanan teknologi informasi. Kita berbicara tentang sistem informasi. Sistem informasi merupakan istilah untuk mendeskripsikan tentang sistem manusia dan suatu proses yang dirancang untuk membuat penyimpanan, manipulasi, mendistribusikan, dan menyebarkan suatu informasi. Bidang informasi hubungkan bisnis dan teknologi informasi. Jadi, kita berbicara langsung dengan teknologi informasi. Teknologi informasi berada di bawah lingkup sistem informasi, tetapi dapat didefinisikan sebagai studi, desain, implementasi, dukungan, dan menjadi sistem informasi berbasis komputer. Pada umumnya, teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, serta jaringan.
Jadi kita mengirimkan sistem informasi, pasti kita juga membutuhkan teknologi informasi. Karena teknologi informasi pada umumnya meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, dan jaringan, dan lain sebagainya. Di saat kita menggunakan sistem informasi untuk menyalurkan atau menyebarkan suatu informasi, kita juga pasti membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Jadi menurut saya sistem informasi dan teknologi informasi itu adalah satu. Tidak bisa kita mengirimkan sistem informasi ke satu tempat ke tempat yang lain, tapi kita tidak membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.